Kemudian ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritakan dong testimoni pada saat pertama kalinya merasakan puasa. Nah, yang kedua lagi, Assalamualaikum Ustaz, apa suka dukanya membina dan mendidik mualaf janabah? Syukron Ustaz. Ustaz Joko, Pak Joko dari Klaten. Oke. Nah, coba ceritakan. Ini ada yang tanya nih. Apa rasanya puasa pertama? Walaupun tadi sebenarnya sudah disinggung oleh mereka, tapi mungkin telat apa bagaimana, diulangi lagi. Nah, Afifah, coba cerita. Ya. Apa yang dirasakan pertama kali puasa tahun ini? Ya. Yang dirasakan pasti bahagia, nikmat. Kalau diucapkan lewat kata-kata sulit ya, tapi bahagia gitu. Bahagia, walaupun lapar. Walaupun lapar, laparnya nggak, karena udah biasa sih kalau nahan lapar. Udah biasa. Yang agak sedikit sulit itu menahan diri dari ucapan, mata, apalagi megang handphone. Jadi lebih baik sama sekali kurangin gadget atau apapun itu ya. Perbanyak megang Al-Quran, karena apalagi sekarang kan banyak iklan yang kita nggak tahu iklannya apa, bermunculan gitu. Jadi alangkah lebih baik ya udah beralih ke Al-Quran gitu. Alhamdulillah. Jadi yang dirasakan bahagia. Puasa pertama itu bahagia, nikmat sekali. Dan ada ya sulitnya yaitu menahan diri, menahan mulut, menahan mata. Itu aja sulit ya. Tapi bisa terlatih. Insya Allah. Bisa. Alhamdulillah. Oke, kalau Khonsa gimana? Khonsa, ceritakan dikit pengalaman pertamanya tadi. Dan mungkin telat ini Pak Joko bertanya. Yang saya rasakan pertama kali bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa menjalankan ibadah puasa, tentunya bahagia banget. Yang biasanya kan jam 4 itu masih pada tidur kan, masih asik tidur. Tapi jam 4 itu kita udah kumpul sama teman-teman di pesantren, udah sahur bareng, bisa sholat bareng juga. Jadi hari pertama saya merasakan puasa itu adalah hari yang sangat bersejarah dan juga hari yang berbeda, karena itu adalah awal dan pertama saya merasakan puasa, karena di agama sebelumnya sama sekali nggak pernah merasakan yang namanya puasa. Yang memang sih pertama-tamanya itu kayak kerasa lapar, kerasa hausnya, merasa lelah gitu kan. Tapi karena ini adalah ibadah buat Allah, jadi kita tuh mampu gitu, karena udah niat dari hati dan untuk Allah. Subhanallah. Ya, itu Pak Joko tadi ya, testimoni mereka, Masya Allah bahagia sekali katanya ketika pertama kali menjalankan aktivitas puasa itu. Walaupun sedikit merasakan lapar haus, tapi itu semua tereliminir dengan adanya azam niat yang kuat itu. Subhanallah. Dan pertanyaan kedua, apa suka dukanya membina dan mendidik para mu'allaf? Ya, sukanya itu Pak Joko, sukanya itu Masya Allah, ini merupakan syiar yang pahalanya besar sekali. Kata Rasulullah, kita mengislamkan satu orang saja, mengislamkan saja, la ayyahdiyakallahu bika rajulan wahida khairul laka minad dunya wa ma fiha. Kalau lewat perantaraanmu orang lain mendapatkan hidayah lalu masuk agama Islam, maka itu kata Nabi lebih baik bagimu daripada dunia dan segala isinya. Subhanallah. Itu baru mensyahadatkan saja. Tambah lagi membimbing, membina, mengajari dia alif bata, mengajari dia sholat, mengajari wudu. Subhanallah, itu pahalanya besar sekali. Jadi kalau ditanya apa sukanya, wah sukanya luar biasa, ya bahagia banget gitu ya. Ya kita sedang mengumpulin pahala untuk modal kita ke akhirat ya. Semoga kita dimasukkan Allah ke dalam surganya. Nah, kalau dukanya itu apa? Ya dukanya itu tentu karena kita ini lembaga sosial, lembaga yang gratis, yang non-profit, yang tidak ada penghasilan secara rutin, karena kita tidak punya bisnis, tidak punya perdagangan, tidak punya usaha yang menghasilkan secara finansial. Ya tentu dukanya itu kalau kita lagi pas krisis, apalagi seperti COVID gini, umat Islam juga semua berkeluh kesah, ya ada rasa prihatin, rasa sedih begitu yang kita bayangkan. Jangan sampai santri kita ini kelaparan, jangan sampai santri kita ini tidak bisa membeli sabun ya dan lain sebagainya. Nah disinilah sebenarnya dituntut saling kita mendukung kepedulian sesama muslim ini, terutama kepada mu'alaf. Dan antum tahu
Mu'allaf itu kan ada jatahnya, ada haknya di dalam zakat kaum muslimin 1/8. Jadi 8 asnaf yang berhak menerima zakat dari umat Islam itu salah satunya adalah mu'allaf. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum ya. Jadi mu'allaf itu salah satu golongan yang berhak menerima zakat daripada kaum muslimin. Maka inilah momentum ya, di tengah-tengah kita merasakan Covid ini, semua orang pengangguran, di mana-mana orang mengalami kesulitan. Ya, saya hanya berdoa saja, berharap semoga An-Naba ini tidak bubar ya. Jangan sampai ini kelaparan, sebab kalau mereka pulang ke kampung halamannya dalam keadaan belum memahami apa-apa, tentu saya tidak tega membiarkan mereka kembali. Nah, jadi inilah kerjasama yang baik antara An-Naba dengan kaum muslimin dan para pemirsa untuk kita bisa menyisihkan sebagian zakat kita 1/8 saja kepada para mu'allaf ini untuk modal mereka mempelajari agama Islam. Karena mereka ini semua kita sekolahkan, kita kuliahkan ya, supaya mereka nanti berhasil menjadi ustazah, menjadi ustadz, menjadi muallim ya, untuk berdakwah sebagaimana Afifah tadi dan juga yang lain berkeinginan mereka ingin mendakwahkan Islam kepada keluarga. Jazakumullah khair. Baik. Ada lagi pertanyaan dari Bali nih. Assalamualaikum Ustadz, saya Fajar dari Bali, mau tanya santriwati mu'allaf, bagaimana perasaan mereka tidak bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan keluarga yang mereka belum Islam, belum dapat hidayah? Ya, tadi sebenarnya Afifah sudah mengatakan sedih ya. Coba Afifah jelaskan bagaimana sedihnya tidak bisa bersama keluarga karena keluarga belum muslim ya. Perasaan saya, jangankan kerinduan ingin bersama-sama menjalankan ibadah Ramadan di bulan Ramadan ini bersama keluarga, saya harap saja, saya cita-citakan keluarga saya menyadari bahwa Islam itu adalah jalan kebenaran, itu adalah sesuatu hadiah yang luar biasa yang selama hidup yang saya terima gitu. Jangankan untuk bulan Ramadan, untuk mereka, keluarga saya sadar saja bahwa Islam itu adalah jalan yang benar, itu adalah sesuatu hal yang luar biasa bagi saya. Subhanallah. Iya. Jangankan puasa bersama, keluarga mereka bisa terima mereka saja dalam Islam ini sudah kesyukuran luar biasa. Karena mereka ini tersisi, terbuang dari keluarga. Ya, seperti Afifah ini luar biasa pengalaman spiritualnya, sampai sejak dia masuk agama Islam dia harus berhadapan dengan polisi karena keluarga tidak terima dia masuk agama Islam. Jadi dia bilang tadi, jangankan puasa bersama, untuk bisa mereka terima saja dia berislam itu sudah luar biasa rasa syukur mereka. Subhanallah ya. Terima kasih Pak Fajar dari Bali sudah menanyakan hal itu dan sudah membangkitkan emosi spiritual mereka lagi, mengingatkan kepada keluarga. Tapi tidak apa-apa, itu bagus sekali karena antum penasaran ya bagaimana perasaan mereka setelah menjadi mu'allafah ini. Baik pemirsa An-Naba TV dan juga sahabat-sahabat FB dan IG, tidak terasa kita sudah 1 jam ya bincang-bincang dengan para mu'allafah ini yang sangat mengharukan sekali. Karena sebentar lagi kami di Jakarta akan buka puasa, maka sementara waktu kita cukupkan sekian dulu bincang-bincang kita dengan para mu'allafah ini. Mudah-mudahan kesaksian mereka atau testimoni mereka bisa menginspirasi kita semua untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mencintai agama Islam ini, dan mari kita bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ibadah Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosa kita yang lalu dan yang akan datang, dan mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahala kita semua. Dan saudari-saudari kita ini semoga semakin dikuatkan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah hidayah kepada mereka sehingga mereka semakin istiqomah di dalam agama Islamnya, dan kita harapkan mereka semuanya bisa menjadi muallimah, menjadi ustazah di masa yang akan datang. Mungkin kalimat penutup dari masing-masing boleh disampaikan kepada pemirsa. Sampaikan kata-kata penutup atau minta tolong didoakan atau bagaimana, silakan. Kalau dari saya minta doanya dari semua pemirsa, dari semua saudari-saudari seiman saya di luar sana, agar semakin banyak orang yang sadar akan Islam, bahwa Islam
agama itu adalah jalan kebenaran. Subhanallah. Sama-sama kita Ya. doakan. Kalau Sofia, silakan. Ada kalimat terakhir? Minta tolong doa atau apa? Buat pemirsa dan saudara-saudari seiman yang di luar sana, tolong doakan kami Supaya kuat dalam Islam. supaya kuat dalam Islam. Ya. Kalau Khonza, silakan kalimat terakhir. Saya cuma minta bantu doa, semoga saya dan juga teman-teman yang belajar semoga semakin istiqomah dan bisa mengajak teman-teman yang di luar sana untuk lebih menaati atau menjalankan kewajiban-kewajiban dalam beragama, dan juga bisa mengajak saudara tentunya kayak orang tua untuk memeluk agama Islam, karena menurut saya ini adalah agama kebenaran dan satu-satunya agama yang benar. Allahu Akbar. Terima kasih kepada semua para santriwati kami yang baru dan juga baru menjalankan ibadah Ramadan pada tahun ini, sudah menggugah perasaan kita semua, dan kita terharu mendengarkan testimoni mereka. Mudah-mudahan pemirsa semuanya dan sahabat-sahabat saya di FB dan IG juga, kalian bisa ikut menikmati apa yang mereka rasakan hari ini, dan terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada kesempatan berikutnya, khususnya selama bulan Ramadan ini. Saya akan usahakan menemani antum di tengah-tengah santai menunggu datangnya bulan Ramadan. Kita terus membahas keagungan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Ustaz Nababan bersama para santriwati kami menyampaikan ucapan terima kasih. Sekali lagi selamat menjelang berbuka Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Sampai jumpa kita di event-event berikutnya. Nanti akan kami umumkan lagi kepada pemirsa sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.